Bapa yang bersemayam di kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami bersyukur dan kami ada sebagaimana Anda. Naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami juga rindu mendengarkan renungan firman. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami yang mendengarkannya, dan lembutkan hati kami sehingga butir firman menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka Lukas pasal 7. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ayat 17. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertai Yesus berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis," sambil menghampiri usungan itu. Yesus menyentuhnya, dan sedang para pemusuh berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Puji Tuhan. Satu kemudian yang kita lagi, di mana saat ini Yesus membangkitkan pemuda Nain. Tapi yang sangat menarik pagi adalah Yesus timbul belas kasihan. Perhatikan ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergerak hati oleh belas kasihan. Yesus berkata, "Jangan menangis." Perhatikan baik. Ketika Yesus janda itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ketika pada pagi hari ini Yesus melihat saudara, melihat cinta saudara, lihat kasih saudara, lihat kebutuhan saudara, lihat pergumulan saudara, lihat masalah saudara, lihat penyakit saudara, lihat beban saudara. Apa kata firman Tuhan? Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kunci Yesus ketekunan saudara adalah mesbah pribadi, mesbah keluarga. Lepas mungkin saudara yang mencucukkan air mata, mungkin saudara akan mencucukkan air mata dengan penyakit yang saudara hadapi, mungkin saudara mencucukkan air mata dengan problem rumah tangga, bisnis saudara, pekerjaan saudara, pelayan saudara. Tapi satu kunci, ketika Tuhan melihat jalan, ketika Tuhan melihat saudara, kita mohon sekali. Jangan menangis bagi perempuan beban berat. Berarti perempuan ini mengalami beban berat. Ingat, dia janda, hanya hidup dari belas kasihan. Yang kedua, anaknya juga mati, anak laki-laki. Yang kedua, tunggal, hanya semangat. Jadi tidak ada harapan lagi. Tidak ada harapan lagi. Ingat, tidak ada harapan lagi. Tapi ketika bertemu dengan Yesus, masih ada harapan. Amin. Aku masih punya Tuhan. Kalau masih punya Tuhan, ada harapan. Kalau akar itu bertemu dengan air, perhatikan baik-baik, pohon itu pasti bisa. Selama saudara masih bertemu dengan Tuhan, selama saudara mencari Tuhan, sekali tahun depan gelap, ingat, gelap, ingat.
kalau ada Yesus, semuanya akan jadi indah. Seperti katakan, akulah terang, bukan kamu terang dunia, tapi Yesus katakan, aku terang dunia. Ketika terang itu sudah hidup kita, terang itu adalah hidup kita, ada sukacita, ada damai sejahtera. Hari ini ada damai sejahtera. Jangan selalu pesimis, ya. Biarpun belas, jangan menangis, jangan sedih. Tuhan katakan hari ini, jangan sedih anakku, jangan bimbang anakku, jangan kau menangis terus anakku. Hari aku tolong kau. Aku akan buka jalan, aku akan memberkati saudara, aku akan memberkati bisnis saudara, aku akan memberkati usaha saudara, aku akan memberkati anak-anak saudara, aku akan menolong suami saudara. Yakin ada Tuhan. Sebagaimana Jared, anak laki-laki mati tunggal, seorang jaga seperti habis. Tapi begitu bagi Yesus, jangan menangis. Hari Tuhan melihat hati saudara, air mata saudara, ya, air mata saudara. Dia perhatikan, gugah hati Yesus, dia pasti tolong saudara. Terimalah dengan iman. Amin. Benar Bapa di surga, firman-Mu jawaban dari hidup kami. Tanpa Engkau, firman kami lemah. Tapi firman bagi ini, seorang janda, anak satu kuaya, laki-laki mati, seketika ada harapan, sudah mati dah habis. Tapi ada Yesus, ada harapan. Ternyata apa kata Yesus? Jangan menangis. Berarti pertolongan Engkau, pertolongan yang Kau berikan buat saya, kami hari ini, kami terima dengan iman, kemenangan, jawaban, kekuatan yang daripada Tuhan. Memberikan besok pagi dalam tubuh yang sehat. Dengan kita kuasa berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka berjasa depan berkat kesehatan yang prima, pandemi berubah jadi endemi, yang sakit semakin habis, yang meninggal semakin habis, tapi yang sembuh semakin banyak. Ekonomi kami tetap cerah tahun 2023 seperti dunia memprediksi. Tapi firman Allah berkata, sesuatu tidak ada harapan bagi jalan, tapi ada harapan Tuhan. Terima kasih Bapak sedang kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus kita saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus yang cinta Dia akan